Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu ya. Kita lihat pesan semesta untuk kamu, kita narik energinya di bulan Januari ya. Tapi ini bisa bersifat bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton ya, ataupun baru menemuin video ini ya. Jadi ini bersifat timeless gitu. Dan ingat, ini general, nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus yang Leo. Ambil aja dari skin light positifnya dan buang selebihnya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Dan kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi ya. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Oke, sekarang kita akan cek seperti apa pesan semesta buat kamu, dan tentunya ini untuk percintaan kamu, oke? Di sini aku nggak akan lihat ya dari segi zodiak pasangan kamu apa. Yang penting di Sun, Moon, Rising, and Venus-nya kamu tuh Leo, oke? Kita akan tarik 5 kartu di sini untuk Leo. Energi bulan Januari. Kita punya playfulness di sini. Kemudian kita punya forgiving and learning. Oke. Kemudian kita punya it is safe for you to love. Oke. Kemudian kita punya very soon. Kemudian kita punya true love. Wow, kamu bakal ketemu nih sama true love-nya kamu ataupun sudah ketemu. Di sini ada financial and career. Oke, di sini yang aku lihat ya. Ada yang beberapa di antara kamu ini mengalami sebuah perpisahan gitu ya, tapi mungkin ada juga LDRan gitu, karena di sini ada financial and career. Jadi bisa saja ya pasangan kamu itu untuk sebelumnya itu mundur dari kamu ataupun ninggalin kamu itu karena dia lebih mementingkan karir atau finansialnya ya. Jadi kayak dia mungkin kayak lagi pindah keluar gitu ya, entah keluar kota, keluar pulau, ataupun keluar negara gitu. Tapi mungkin bisa saja ini berkaitan dengan karirnya gitu ya. Jadi dia tuh kayak lebih pentingnya karirnya gitu loh ya. Untuk sebelum mungkin dia punya masalah di situ, jadi kayak lebih mementingkan itu dan mungkin ninggalin kamu istilahnya gitu ya. Dan di sini seseorang ini aku lihat pengen datang lagi ke kamu ya, karena ada forgiving and learning gitu. Dia pengen minta maaf sama kamu gitu ya, dan bisa belajar dari kesalahan masa lalu. Tapi nggak hanya dia mundur karena finansial aja ya, mungkin juga dari beberapa di antara kamu juga mungkin masalahnya beda ya, ada faktor-faktor tertentu juga gitu. Bisa karena untuk sebelumnya itu kamu ditinggalkan atau di ghosting juga bisa, karena dia belum siap untuk serius. Ketika kamu ngajakin serius, dia belum siap dari segi entah mental, entah finansial, nah kayak gitu. Sehingga kayak hubungan kamu dengan dia kayak tarik ulur gitu ya, maju mundur. Kemudian ketika kamu menekan istilahnya ya, kayak menekan untuk serius sama kamu, dianya kayak mundur gitu, karena ya dari faktor-faktor tertentu dia belum siap gitu ya, entah dari segi mental, entah dari segi finansial kayak gitu ya. Dan di sini seseorang ini tuh pengen balik lagi ke kamu ya. It is safe for you to love. Kayak dia tuh pengen kamu tuh bisa maafin dia. Dia tuh pengen kamu itu bisa membuka hati lagi untuknya, kayak gitu ya. Dan dia ingin bisa lebih menghargai kamu kalau misalkan sebelumnya kamu tidak dihargai oleh dia ya. Seperti yang bilang tadi, kayak ada faktor-faktor tertentu gitu ya. Dari setiap diri kalian masing-masing mungkin masalahnya berbeda. Ada yang dari segi finansial ataupun ada dari segi yang belum siap. Kayak di sini karena aku ngeliat juga ada playfulness ya. Playfulness ini berbicara tentang untuk sebelumnya mungkin dia belum ada keseriusan, kayak pengen seneng-seneng aja gitu loh sama kamu gitu. Jadi nggak ada keseriusan. Dia pengen kalau dibilang hubungan menggantung sih enggak, cuman kayak mungkin maunya dia tuh kayak pengen jalanin aja gitu ya, tapi kamunya mungkin berbeda
gitu. Kamu pengennya ada komitmen, ada keseriusan kayak gitu. Sedangkan dianya mungkin kayak belum bisa ya untuk memastikan atau menentukan pilihannya. Karena apa? Untuk menjalin sebuah hubungan yang lebih serius itu butuh apa ya? Butuh waktu iya, butuh proses iya, kemudian butuh penilaian ya, kayak apakah ini tepat orangnya ataupun enggak gitu istilahnya ya. Dan dia ini ingin datang lagi dan ingin sekali memberikan rasa nyaman buat kamu, dan dia akan lebih bisa menghormati kamu, menghargai kamu gitu. Makanya tadi aku bilang mungkin ada faktor-faktor tertentu, terutama dari segi financial and career di sini. Karena apa? Dia itu pengen memberikan kamu rasa aman gitu ya, rasa nyaman. Jadi ketika dia benar-benar menikah sama kamu, itu dia nggak apa ya, kayak nggak punya problem lagi gitu loh dari segi finansial, karena dia pengen membahagiakan kamu gitu ya. Dan very soon di sini mungkin dia masih dalam posisi kayak belum pasti gitu ya. Seperti yang bilang tadi, dia punya sedikit masalah mungkin dengan kamu, takutnya kamu nggak mau menerima dia, nggak mau membuka hati lagi sama dia gitu ya. Jadi ini kayak dia tuh masih butuh waktu untuk mempertimbangkan gitu ya, kayak masih bingung gitu loh ya, energinya tuh kayak maju mundur gitu sama kamu, balik lagi nggak gitu. Tapi kalau dari segi perasaan, aku lihat di sini ada true love ya, yang dimana meskipun kamu dan dia ada jarak ataupun berpisah, itu perasaan dia sama kamu justru semakin besar di sini. Untuk sebelumnya seperti yang aku bilang tadi, mungkin ada yang kayak pengen main-main aja sama kamu, flirting aja sama kamu, gak ada keseriusan gitu. Tapi ternyata setelah kamu dan dia itu ada perpisahan, mungkin ada beberapa di antara kamu juga yang hanya gak langsung putus berpisah ya, tapi kayak mungkin gak ada komunikasi gitu ya, diam-diaman kayak gitu, ataupun saling ngeblok juga bisa di sini. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Itu semakin dia nggak ada komunikasi lagi dengan kamu, nggak ada koneksi lagi dengan kamu, itu dia semakin menyadari gitu ya. Dulunya mungkin dia pernah menyia-nyiakan kamu gitu ya. Setelah dia pikir-pikir gitu ya, setelah adanya perpisahan itu timbul banyak kesadaran dalam dirinya. Makanya ada forgiving and learning. Dia itu menyesali semua perbuatan dia yang di masa lalu untuk sebelumnya mungkin telah menyakiti kamu ataupun menyia-nyiakan kamu kayak gitu, sehingga dia pengen balik lagi sama kamu. Dia juga sadar dia ini punya ego juga di situ gitu ya. Untuk sebelumnya dia masih kekanak-kanakan gitu ya, nggak dewasa seperti itu ya. Tapi di sini dia banyak sadar kok ya. Dia udah banyak merilis semuanya, refleksi diri juga, karena biasanya seseorang yang sadar, benar-benar sadar ingin minta maaf, ingin memperbaiki hubungan itu biasanya memang dianya sudah berubah ya, dianya sudah berubah. Dan di sini juga ada true love ya, yang bermakna hatinya dia itu sebenarnya pengen sama kamu ya. Jadi perasaan dia itu nggak pernah berubah. Bahkan kalau untuk sebelumnya cuma pengen main-main saja, ya ibaratnya kayak rasanya tuh sedikit gitu ya. Ini semakin hari justru semakin besar gitu. Bukan karena dia punya rasa bersalah sama kamu, enggak. Tapi ini memang real, dia punya perasaan cinta dan sayang sama kamu gitu. Sehingga di sini ada it is safe for you to love ya. Kamu itu sebenarnya selalu ada di hatinya, dan dia ada keinginan sekali untuk bisa memberikan kenyamanan sama kamu gitu, terutama jika dia di sini ingin menikah sama kamu gitu. Makanya dia mempersiapkan dirinya dari segi segala sesuatunya ya, baik dari dirinya sendiri yang dia berusaha bersikap atau menjadi orang yang lebih dewasa, lebih baik lagi, dan juga dari segi finansial juga gitu. Dia mempersiapkan finansialnya atau keuangannya tuh baik dulu gitu, karena untuk menikah dengan seseorang itu kan butuh modal gitu loh ya, biar nanti nggak biar bisa membahagiakan pasangan istilahnya kayak gitu ya. Jadi seseorang ini aku lihatnya kalau dia
datang ke kamu itu nggak main-main ya. Ada true love di sini. Dia benar-benar ada keseriusan sama kamu, gitu. Terlepas kamu di sini yang memang betul-betul berpisah ataupun hubungan kalian masih kayak apa ya? Kayak masih mungkin lagi ada masalah, kemudian kalian saling diem atau saling blokir, nggak komunikasi istilahnya gitu loh ya. Seperti itu. Karena ada very soon di sini masih ada kayak kebimbangan gitu loh ya, kayak masih ada keraguan, masih dalam dia itu kayak menimbang-nimbang gitu ya, pengen membuat satu keputusan tapi masih bingung gitu ya. Ada rasa takut, ada rasa khawatir gitu ya, takutnya yaitu takut ditolak, takut kamu nggak mau lagi sama dia gitu. Oke. Seperti itu ya. Tapi dari segi kamu di sini, aku ngeliat kamu pun juga masih punya perasaan yang sama ya. Mungkin kamu juga kayak masih sering kepikiran, keingat gitu ya. Tapi aku juga ngeliat di sini ada beberapa di antara kamu yang walaupun kamu masih punya perasaan ya, masih sering mikirin dia, inget dia. Ini kayak kamu juga sulit gitu loh ya untuk maafin apa yang dia lakuin gitu. Jadi kamu pun masih dalam keadaan yang tidak stabil. Kamu belum tahu apa yang kamu mau sebenarnya gitu. Seperti itu. Tapi di sini dia pengennya tuh kamu bisa rilis juga gitu. Kalaupun dia kembali sama kamu, dia pun juga pengen semuanya udah clear gitu ya. Kamu mau memaafkan dia, belajar dari masa lalu gitu ya, belajar dari kesalahan dulu. Dia pun juga sama ya, karena dia juga udah bisa belajar ya dari kesalahannya dia dulu dan pengen memperbaiki. Kamu pun juga, dia harapannya ke kamu pun juga sama gitu ya. Open your heart di sini. Dia pengen kamu itu tidak menutup hati kamu untuk dia gitu loh, kayak ya memaafkan dan menerima dia kembali istilahnya gitu. Dia akan benar-benar memperlakukan kamu dengan baik gitu ya, kayak menghargai kamu, menghormati kamu kayak gitu. Ada true love juga di sini ya. Mungkin kamu ngerasa dia udah melupakan kamu, nggak sayang sama kamu. Padahal di sini nggak seperti itu ya. Kamu itu selalu di save dalam hatinya gitu ya. Jadi kamu tuh selalu ada disimpan dalam hatinya. Seperti yang bilang tadi, untuk sebelumnya dia itu masih gengsi atau ego, ataupun beberapa seperti yang aku bilang ada masalah dari segi finansial atau karir, sehingga dia terpaksa untuk mundur dari kamu gitu loh ya. Kayak pergi dari kamu gitu. Karena mungkin ya kamu ada yang memang pengennya tuh serius tapi dia belum siap gitu. Oke. Financial and career. Ketika finansialnya bagus, karirnya bagus gitu ya, dari segi keuangan bagus, dia akan datang lagi ke kamu. You deserve love ya, you are lovable gitu ya. Jadi kamu itu orang yang tepat untuk dia. Seperti itu, makanya dia pengen kembali lagi sama kamu. Kamu layak untuk dicintai atau kamu layak untuk dia gitu loh istilahnya ya. Satu-satunya orang ya yang ada dalam hatinya dia, dan menurut dia tuh kamu orang yang tepat, kamu orangnya gitu loh. Love yourself first ya. Jadi ketika dia berpisah dengan kamu, itu nggak kamu saja yang merasakan sakit ya, tapi dia pun juga sama, dia juga merasakan sakit. Dan love yourself first ini berbicara tentang yang dianya juga berusaha untuk healing gitu. Jadi nggak kamu saja yang menderita, nggak kamu saja yang sakit hati atau kecewa, tapi dia pun juga sama gitu. Oke. Dan di sini ada children. Mungkin ada yang beberapa di antara kamu punya anak, ataupun ya ini sifat dia yang sebelumnya masih kekanak-kanakan ya, belum dewasa gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu untuk pesan semesta di bulan Januari 2024. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada yang belum bisa kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.